Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Gabriela Maria Olivia Sunga, NIM 17030300089 dari kelas B semester 7 reguler pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil review dari buku ketujuh yang berjudul Kemiskinan dan Perubahan di Negara Kesejahteraan Jaminan Sosial di Republik Irlandia. Negara kesejahteraan sebagai subjek penelitian sama kolosalnya dengan rasa ingin penyakit ketidaktahuan, kemelaratan, dan kemalasan yang dituntut untuk diberantas. Hal ini dalam beberapa ukuran dibebaskan oleh pertumbuhan yang relatif baru dari bidang penelitian tertentu politik negara kesejahteraan. Ada 4 tema dalam penelitian ini: analisis tentang kemunculan dan perkembangan negara kesejahteraan, studi teori krisis negara kesejahteraan, studi tentang ketahanan negara kesejahteraan, dan sejauh mana penghematan terjadi meskipun ada perlawanan politik dan kelembagaan. Studi ini memberikan kontribusi pada tema ketiga dan keempat dengan menganalisis perkembangan jaminan sosial di Republik Irlandia dari tahun 1981 hingga 2016. Jaminan sosial di sini mengacu pada tunjangan tunai yang dikelola oleh Departemen Pemerintahan Irlandia Perlindungan Sosial. Penyebab perubahan negara kesejahteraan merupakan subjek dari literatur penelitian yang luas dan kontroversial. Dan Irlandia menawarkan konteks yang menarik dan terabaikan untuk mempelajari dinamika perubahan. Pertama-tama, kemunculan ekonomi Celtic Tiger di tahun 1990-an sangat kontras dengan dekade krisis fiskal dan pengangguran massal di tahun 1980-an. Ini mengundang berbagai pertanyaan tentang jaminan sosial, terutama Departemen Pemerintahan terkait berganti nama dengan beberapa kesempatan selama periode 1980-an hingga 1900 hingga 2006. Dan memang mengubahnya lagi sering dengan penyelesaian buku ini di seluruh teks. Departemen tersebut sebagai Departemen Perlindungan Sosial atau DSP. Judul yang digunakan sebagai buku yang sedang diteliti, tetapi referensi ke publikasi Departemen menyebutkan nama Departemen memicu penghematan, dan jika demikian, apakah penghematan tersebut dibatalkan pada tahun 1990-an yang makmur, dan kemudian ketika lintasan bust and boom ekonomi Irlandia berbalik arah pada tahun 2008, apakah ini akan menyebabkan penyesuaian pemotongan biaya atau pengurangan kualitatif sistematik pada jaminan sosial. Politik juga mungkin telah berubah pada tingkat umum. Pengaruh politik dari isu kebijakan sosial meningkat. Lebih lanjut, sebuah partai politik baru, Progresif Demokrat, dibentuk pada tahun 1985 dengan agenda yang sangat liberal. Partai Liberal Eropa, menurut kata-kata salah satu pendirinya, Collins, pada tahun 2005, partai baru ini mengambil sikap neoliberal dalam kebijakan sosial dan ekonomi. Krisis keuangan dan ekonomi pada tahun 2008 memicu keruntuhan partai dominan. Dan keberhasilan beberapa kandidat kiri dan independen dalam pemilu 2011 secara substansial menggantikan kekalahan dalam pemilu 2016 dan memulai bentuk koalisi dengan partai dasar lainnya. Buku ini memiliki dua tujuan yang saling terkait: analisis komprehensif tentang perubahan jaminan sosial di Irlandia pada tahun 1981 hingga 2006 dan interpretasi yang didasarkan secara teoritis tentang sumber-sumber perubahan yang diamati. Pada bab 2, mengulaskan perkembang institusional sebagai kerangka kerja, penjelasan yang menguraikan penerapan khusus untuk jaminan sosial. Dan bab 3, memberikan latar belakang histori untuk jaminan sosial Irlandia dan tujuan akun perkembangannya hingga tahun 1981. Bab 4 menjelaskan kerangka kerja dan metodologi analisis
Untuk pembelajaran secara khusus, bagaimana institusionalisme disesuaikan dengan kasus jaminan sosial Irlandia. Bab 5 dan 6 masing-masing memberikan analisis kuantitatif tentang pengeluaran dan manfaat jaminan sosial dan analisis dokumenter tentang prinsip, undang-undang, dan kebijakan. Bab 7 menunjukkan bagaimana jaminan sosial diterapkan pada model jaminan sosial, sedangkan bab 8-10 berikutnya menganalisis dinamika perubahan yang mempengaruhi berbagai aspek jaminan sosial. Analisis ini didasarkan pada dokumen dan statistik yang dipublikasikan untuk membantu interpretasi data. Epilog singkat merefleksikan temuan dan mempertimbangkan apakah mungkin untuk menyaring perubahan kompleks menjadi dinamika kunci. Ini kembali ke titik awal yang fundamental, karakter campuran yang kompleks dari rezim kesejahteraan pada tahun 1981. Apakah ini berubah? Dan jika demikian, implikasi apa yang ditimbulkan oleh perubahan tersebut untuk memahami perkembangan masa depan jaminan sosial? Studi tersebut menunjukkan bahwa tingkat perubahan dalam jaminan sosial Irlandia adalah moderat, terutama jika dilihat dari sisi internasional, dari perubahan signifikan, bahkan radikal dalam konteks lain, dengan latar belakang histori komitmen terhadap asuransi sosial Beveridgean. Baru-baru ini terjadi pelemahan terhadap asuransi sosial. Hal ini terjadi bersamaan dengan reorientasi jaminan sosial menuju pekerjaan jauh dari perubahan unik dalam konteks Eropa. Dalam bahasa beasiswa negara kesejahteraan, jaminan sosial Irlandia tidak lambat untuk beradaptasi dengan risiko baru yang muncul seperti menjadi orang tua sendiri dan tanggung jawab perawatan. Namun, perubahan yang tidak diragukan ini tidak mengabulkan keberlanjutan yang keras kepada jaminan sosial di Irlandia. Ada banyak sumber untuk berkesinambungan sistem kepartian Irlandia yang tidak didasarkan pada perbedaan ideologis yang tajam tentang masalah distribusi, dan kebijakan jaminan sosial tidak secara langsung mempengaruhi strategi atau hasil pemilu. Politik non-ideologis ini diperkuat oleh orientasi politikus lokal dan kecenderungan kuat untuk mencapai konsensus. Ada hambatan lebih lanjut untuk perubahan kebijakan radikal, kontrol kebijakan yang kesatuan dan terpusat oleh satu departemen pemerintah, pengaruh tidak langsung yang moderat dari perjanjian kemitraan sosial, dan tidak adanya alternatif masyarakat sipil untuk kebijakan resmi. Globalisasi merupakan perubahan yang paling dramatis dari semuanya. Irlandia menjadi salah satu ekonomi paling global di negara maju selama era Celtic Tiger yang disebut demikian. Beberapa analisis berpendapat bahwa globalisasi telah menantang negara kesejahteraan dan menyebabkan penghematan. Namun, dampak globalisasi semakin dipertanyakan. Signifikan teoritis kasus Irlandia tidak boleh diremehkan. Jika globalisasi adalah kekuatan langsung itu pasti akan mempengaruhi jaminan sosial dalam ekonomi kecil terbuka sangat global, mengingat sikap negara kesejahteraan yang dianggap liberal di Irlandia. Perdebatan tentang perubahan negara kesejahteraan sekarang berfokus pada faktor nasional dan global. Diakui bahwa tekanan masyarakat adat terhadap negara kesejahteraan penting. Sarjana lain telah mendokumentasikan tekanan nasional ini, penuaan, perubahan struktur keluarga, dan transisi ke ekonomi pasca industri. Demikian pula, lembaga nasional dan interaksi ide dan lembaga mediasi tekanan untuk perubahan.
Ada beberapa perdebatan di Irlandia di antara para pelaku kebijakan tentang bagaimana jaminan sosial dapat berubah. Beberapa perdebatan mencerminkan prinsip dan sistem baru, sementara yang lain menyiratkan perubahan bertahap. Tunduk pada kualifikasi empiris yang cukup besar, tampaknya keamanan sosial Irlandia lambat untuk merangkul ide-ide radikal. Oleh karena itu, mungkinkah gagasan memainkan peran kecil dalam evolusi jaminan sosial dan bahwa kelembagaan dalam arti luas menghalangi perubahan yang signifikan? Selama seperempat abad terakhir, badan beasiswa dengan relevansi berbeda dengan perubahan kebijakan jaminan sosial di Irlandia telah muncul institusionalisme. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak mungkin menjelaskan perubahan hanya dengan mengamati tekanan eksternal yang seperti globalisasi atau kekuatan internal seperti kepentingan sosioekonomi atau penuaan populasi. Laporan perubahan yang koheren menggabungkan analisis tempat-tempat tertentu negara kesejahteraan dalam ekonomi global dengan penjelasan rinci tentang tekanan internal untuk perubahan dan bagaimana lembaga merespon. Studi-studi ini menunjukkan bahwa ada beberapa ruang lingkup dan institusi untuk menolak perubahan dan untuk membentuk arah dan waktu perubahan. Pendekatan kelembagaan menekankan pentingnya struktur negara. Misalnya, Skopol pada tahun 1995 menunjukkan bagaimana sistem politik Amerika menciptakan hambatan bagi inovasi kebijakan sosial dalam nada yang sama. Bonoli pada tahun 2020 membandingkan cara struktur negara yang berbeda dan merepresentasi kelompok kepentingan di 3 negara menghasilkan tanggapan yang berbeda terhadap masalah umum, penuaan, dan keberlanjutan pensiun publik.